Halo. Baik. Sayang, aku. Sayang, ada urusan di kantor. Aku harus pergi dulu. Sayang, payung, payung. Ini tidak mungkin, aku pikir dia memang seperti itu. Dingin dalam urusan cinta, tapi tidak menyangka. Dia punya rumah kedua di luar. Ini tidak mungkin. Yeshuhi yang dulu begitu baik padaku. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Tolong, tolong. Kamu baik-baik saja? Kamu yang menyelamatkanku. Siapa namamu? Namaku Yeshuhi. Dr. Chin. Suster Lee, ada apa? Ada pasien baru di ruang gawat darurat. Cepat periksa. Baik, aku segera ke sana. Ayan, bagaimana kamu? Apakah lebih parah? Ini Salamo, pinggangku Casilio, lain kali. Kamu harus lebih hati-hati. Sayang, ada apa? Sayang, bukankah kamu seharusnya istirahat di rumah hari ini? Kenapa kamu bertugas di rumah sakit? Aku seharusnya istirahat bersamamu di rumah. Tahu-tahu kamu tiba-tiba pergi, buru-buru lembur. Jadi aku datang ke rumah sakit untuk lembur. Aku sibuk kerja akhir-akhir ini. Apa salahnya lembur? Apakah kamu harus berkata seperti itu? Aduh Kak Kin, jangan marah. Aku yang meminta Kahi keluar untuk menemuiku. Aku ada sedikit bantuan yang perlu Kahi bantu. Apa bantuannya? Itu rahasia kecil antara aku dan Kahi. Kak Kin, kamu pasti tidak keberatan kan? Kamu. Kim Mo Shen, sudah cukup. Kamu periksa Ayan dulu, sisanya. Aku akan jelaskan nanti. Kamu tidak melukai pinggangmu. Chin M. Ocean. Aku sama sekali tidak terluka. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya ingin memeluk istrimu. Datang ke rumah sakit untuk melihat kamu, si kepala hijau. Kim Mo Shen, Kak Hi adalah bulan purnamaku. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba muncul, kita sudah bersama sejak lama. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu menikah dengan Kak Hi selama bertahun-tahun. Belum pernah merasakan rasanya, kan? Perlu aku ceritakan perlahan rasanya hijia? Bagaimana sebenarnya? Yan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang Chin katakan tadi? Semuanya salahmu, mengganggu kehidupan suami istri aku dan Shuhi. Langsung memukulku tanpa bicara. Chin Emotion. Kamu tidak bisa marah pada Ayan hanya karena aku tidak tertarik pada hal semacam itu. Jangan marah pada Ayan. Kemarin di mobil, aku tidak melihatmu tidak tertarik pada hal semacam itu. Kamu tidak tertarik pada hal itu. Maaf Ayan, membuatmu melihat lelucon ini. Kamu istirahat dulu. Aku baik-baik saja. Kamu juga jangan terlalu menyalahkan Kinga. Beberapa pria memang lebih serius dalam hal ini. Masih berpura-pura di sini. Kakap, Chin Emotion. Kita bicara di luar. Jangan mengganggu istirahat pasien di sini. Kapan kalian mulai bersama? Kim Mo Shen, apa yang kamu omongkan? Aku dan Wen Xiuyan hanya teman dekat saja. Istrinya baru saja meninggal karena persalinan yang sulit, dia sendirian.
Membawa bayi yang baru lahir. Aku melihatnya tidak mudah, ingin merawatnya. Ada masalah? Merawatnya? Merawatnya sampai keranjang, ya? Jangan gunakan pandangan kotormu untuk menghina aku. Kalau kamu tidak percaya padaku, maka hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Besok, kita pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Tidak masalah. Kalau begitu kita bertemu besok. Oh. Dulu setiap kali aku mengancam bercerai, dia selalu menangis dan meminta maaf padaku. Kenapa hari ini dia seperti ini? Sudahlah, tidak lama lagi. Dia akan menyesal dan meminta aku kembali. Ye Shuhi. Dulu aku bersedia berpisah dengan keluarga untuk membalas budimu. Tapi karena kamu mengkhianatiku, jangan salahkan aku jika kita putus hubungan. Bocah sialan, kapan kamu akan kembali mengurus bisnis keluarga? Ibu, aku sudah memutuskan, aku akan bercerai dengan Ye Shuhi. Chin Emotion. Kamu sibuk belakangan ini, aku belum sempat memberitahumu. Ayan ada luka, sendirian tidak nyaman. Saya sudah membawanya ke sini. Oh ya, barang-barangmu sudah saya siapkan. Cari waktu secepatnya untuk pindah keluar, ya? Lagi pula kita sudah bercerai sekarang. Saya takut tetangga melihatnya dan itu tidak baik. Kim Mo Shen, saatnya kamu minta maaf padaku. Saya tidak percaya kamu benar-benar berani pisah denganku. Baik. Saya akan pergi sekarang. Kak Hee, kamu dan Kak Qin sedang emosi. Kalau sampai pisah, benar-benar tidak ada kemungkinan untuk rujuk. Lebih baik saya yang pindah keluar. Ayan, hati-hati. Luka di tubuhmu belum sembuh. Cepat berbaring. Ye Shuhi. Kamu lupa dulu saya juga merawatmu seperti ini? Ini peninggalan nenek saya. Saya selalu menyimpannya dengan baik di kotak harta. Bagaimana bisa pecah? Siapa yang merapikan barang-barang saya? Kak Qin, saya yang merapikannya untukmu. Saya juga meninggalkan hadiah kecil untukmu. Kamu sudah lihat? Kamu brengsek. Kim Mo Shen, Ayan ada luka di tubuhnya. Dia juga baik hati merapikan barangmu. Kamu malah mau memukulnya? Dia menghina saya dengan barang kotor ini. Dan rusak satu-satunya peninggalan nenek saya. Kamu bilang ini baik hati? Ini. Bukan saya yang menaruhnya di sini. Kak Qin, ini baru hadiah yang saya siapkan untukmu. Apakah kamu salah paham sesuatu? Kamu masih berpura-pura, kalau bukan kamu yang menaruhnya, berarti saya? Sudah cukup, Kim Mo Shen. Saya tidak menyangka kamu sampai merendahkan Ayan. Bahkan mencemari peninggalan nenekmu. Di hatimu. Saya adalah orang seperti ini? Bahkan jika dia memecahkan giokmu. Tidak bisakah kamu memaafkannya dengan lapang dada? Dia tidak sengaja. Baik, saya akan lapang dada. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian pasangan pengantin baru ini. Emotion. Ada apa lagi? Kamu benar-benar akan pergi? Bagaimana lagi? Barang-barangku sudah kamu rapikan. Ambil ini. Kalau tinggal sendiri di luar, jaga diri baik-baik. Jangan pelit-pelit mengeluarkan uang. Tidak usah, saya punya uang. Kamu juga jaga diri baik-baik. Emotion. Kalau begitu, kamu tinggal saja. Cedera pinggang Ahyan belum sembuh. Kamu tinggal dan rawat dia sebentar. Kamu membuatku seperti pengasuh yang melayaninya. Kim Mo Shen, bisakah kamu jangan egois seperti ini?
Sebagai dokter, merawat pasien itu apa susahnya? Lagi pula kamu sudah lembur selama beberapa hari. Ini kesempatan bagus untuk istirahat sebentar. Ahyan, kamu kenapa? Aku tidak tahu. Aku baru saja minum 1 tablet obat pereda nyeri. Tiba-tiba merasa sulit bernapas, pusing dan mata berkunang-kunang. Lalu aku muntah darah. Siapa yang kasih obat itu? Tunjukkan padaku. Itu obat yang Qin kasih waktu itu. Obat yang dia resepkan untukku. Kapan aku pernah meresepkan obat untukmu? Ini bubuk datura. Kalau langsung dimakan bisa sangat beracun. Qin Mo Shen, kamu berani meresepkan obat terlarang untuknya? Kakak Hi, jangan salahkan Qin. Dia mungkin juga tidak sengaja. Aku tidak pernah meresepkan obat untuknya. Kalau kamu tidak percaya, bisa cek rekam medis di rumah sakit. Siapa tahu kamu meresepkannya diam-diam. Ahyan, cepat bangun. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Sejak itu kebahagiaan dibagi bersama, menghabiskan waktu yang panjang. Ye Shuhi, kirim lingkaran teman ini. Untuk memperlihatkannya padaku dan memaksaku memohon rujuk ya. Hah, sayangnya. Aku sudah tidak berniat merayu kamu lagi. Mo Shen, Ahyan hilang. Apa hubungannya denganku? Ahyan cederanya belum sembuh, tidak mungkin dia pergi sendiri. Hanya mungkin dia dibawa orang lain. Jadi, kamu curiga aku yang menculiknya ya? Kamu benar-benar tidak melihatnya. Pasien Wen Xian sudah ditemukan. Dia terkena luka tusuk di perut, darahnya tidak berhenti. Ahyan. Jangan mendekat, jangan ada yang mendekat. Pergi. Ahyan, kamu tidak apa-apa. Ini kenapa? Kak Qin, ampun, aku tidak seharusnya memecahkan giokmu. Aku tidak seharusnya masuk ke kehidupanmu dan Kak Hi. Tolong maafkan aku. Dokter. Qin Mo Shen, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu percaya pada 2 orang yang begitu kekanak-kanakan? Rumah sakit penuh dengan kamera pengawas. Kamu bisa ngeceknya untuk tahu siapa yang melakukannya. Fakta sudah sangat jelas, kamu masih tidak mau mengaku. Awalnya aku pikir ini hanya masalah hubungan kita berdua. Tidak kusangka kamu berani melukai Yan yang tidak bersalah. Kamu benar-benar mengecewakanku. Mo Shen, kapan kamu akan kembali? Aku akan pergi hari ini. Qin Mo Shen, Malarican dari Tayak akan menyelesaikan masalah APA Pun. Sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Yan sekarang sangat membutuhkan transfusi darah, golongan darah kalian sama. Cepat selamatkan dia. Siapa yang menusukmu? Carilah orang itu. Qin Mo Shen, jangan lupa, aku pernah menyelamatkan nyawamu. Aku akan membalasnya. Ye Shuhi. Setelah mengambil darah ini, kita tidak ada hubungan lagi. Hubungan suami istri kita selama 3 tahun. Berakhir di sini. Sudah diambil 600 ml, tidak bisa diambil lagi. Tidak, Yan belum lepas dari bahaya. Lanjutkan mengambilnya. Dr. Qin. Ye Shuhi. Aku tidak berhutang padamu lagi. Li Hong, apa yang kamu lakukan di sini? Dr. Qin, saat Wen Xian tidak memperhatikan, aku mencuri buktinya. Jika dia masih mengganggu istri Anda, aku akan bertindak pada anaknya.
Kamu mau bertindak pada siapa? Wen Xiuyan. Jangan harap bisa merebut Ye Shuhi dariku. Aku punya banyak cara untuk menghadapi kamu dan anakmu. Bukan urusanku. Semua ini karena ancaman Dr. Qin. Qin Mo Shen, apa lagi yang bisa kamu jelaskan? Jika benar aku yang melakukannya, aku tidak akan mendonorkan darah untuknya. Ternyata kamu juga disuap oleh Wen Xiuyan. Jika kamu tidak percaya padaku, apapun yang aku katakan tidak ada gunanya. Mengingat kamu sudah mendonorkan darah untuk Yan, aku tidak akan mengejar masalah ini lagi. Aku sudah melindungi anaknya. Jika kamu masih berani berbuat jahat, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan suami istri selama bertahun-tahun. Qin Mo Shen. Beberapa hari ini sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Kamu tenang dulu saja. Kita tidak akan bertemu lagi setelah ini. Apa maksudmu? Selamat datang kembali, Tuan Muda. Ye Shuhi. 3 tahun hubungan kita berakhir di sini. Dia benar-benar pindah, padahal aku hanya ingin membuatnya marah. Memaksanya mengakui kesalahan, tapi kenapa dia benar-benar pergi tanpa mentally sedikit pun? Apakah dia sudah tidak mencintaiku lagi? Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak ikut campur dalam hidup kalian, kamu dan Qin tidak akan bertengkar sejauh ini. Ini bukan salahmu. Aku juga ingin minta maaf atas nama Mo Shen. Tidak apa-apa, Shuhi, jangan bahas ini dulu. Cepat lihat anaknya. Ini anakmu dengan mantan istrimu? Kasihan sekali. Baru lahir, ibunya sudah meninggal. Untung ada kamu, kalau tidak, aku dan bayi ini akan hidup di jalanan. Lihat, tadi dia masih menangis, sekarang ketawa melihatmu. Mo Shen, cepat lihat. Kenapa aku tanpa sadar menyebut nama Mo Shen? Mungkinkah sebenarnya aku selalu ingin bersamanya? Dan punya bayi? Apakah seharusnya aku tidak terus menolaknya? Shuhi, kamu sudah terlalu lelah merawatku belakangan ini. Aku akan buatkan teh penyegar untukmu. Yan, anaknya perlu ganti popok baru. Kamu bawa yang baru? Oh Yan. Qin Mo Shen, aku tidak menyangka kamu akan memfitnahku, memberikan obat terlarang, melukaiku, bahkan mengincar anakku. Tapi tetap tidak bisa membuat Ye Shuhi menyerah. Tapi, kamu tidak akan pernah bisa menebak, sejak malam itu. Kalian sudah terjebak dalam rencanaku. Kak He, kunci saya tidak sengaja jatuh di bawah kursi. Pinggang saya keseleo, tidak bisa membungkuk. Bisa tolong ambilkan? Oh, baiklah. Kalau begitu, kamu mundur sedikit. Ini tidak mungkin. Li Hong, tolong ambilkan sedikit obat terlarang lagi. Aku harus memberikan obat yang lebih keras. Shuhi, kenapa kamu kesini? Anaknya masih kecil. Jangan biarkan dia sendirian. Ayo kita pergi. Ada APA? Aku baru saja mendengar. Kamu menelepon asisten Mo Shen, obat terlarang. Luka pisau,
Apa semuanya kamu yang memfitnah Mo Shen? Wen Xiuyan, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu bukan orang seperti ini. Shuhi, bukan seperti itu, dengarkan penjelasanku. Itu asisten Li Hong, kakak Qin. Dia yang memaksaku melakukan ini. Tapi aku jelas mendengar, kamu yang memerintahkannya untuk membantumu. Semua ini dia yang memaksaku. Sebenarnya Li Hong sangat tergila-gila pada kakak Qin. Dia ingin memisahkan kalian, tapi tidak mau bertanggung jawab. Jadi dia memaksaku untuk menjadi dalangnya. Telepon tadi dari kakak He. Li Hong terus merekam semuanya. Kalau aku tidak mengatakan itu, Dia akan menyakiti kakak Qin. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? ini juga demi keselamatan kakak Qin. Li Hong khusus mengancamku. Tidak boleh memberitahu siapapun jika rencananya terbongkar. Dia akan mencari kakak Qin untuk mati bersama. Di kehidupan selanjutnya, baru jadi suami istri. Bukan urusanku. Semua ini Dr. Qin yang mengancamku. Masih ada hal seperti ini? Tidak, aku harus menelepon Mo Shen. Mengingatkannya untuk berhati-hati dengan Li Hong. Shuhi, lupakan saja. Bagaimana bisa dilupakan? Apa tadi kamu hanya membohongiku? Tentu saja tidak. Pertama, aku takut kakak Qin sekarang bertengkar denganmu. Tidak percaya perkataanmu. Kedua, sifat kakak Qin. Kalau dia tahu kebenarannya, pasti akan mencari Li Hong untuk berkonfrontasi. Kalau Li Hong nekat, bagaimana kalau sampai ada korban jiwa? Lalu kita biarkan saja begitu? Tunang, selama aku masih menemani Li Hong berakting. Dia pasti tidak dikenal Kogen, yang lawan pada kakak Qin. Baiklah. Oh ya, bayi perlu ganti popok. Kamu bawa yang baru? Ada di mobil, aku ambil. Shuhi, aku lupa bawa handphone. Kamu transfer 100.000 ke Li Hong. Kalau bukan kamu yang memerintahkannya membantumu, kenapa kamu transfer uang padanya? Kamu memang masih membohongiku. Shuhi, maaf, kamu benar. Semua ini memang aku yang merencanakannya, tapi aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Jadi, Giok Mo Shen, obat terlarang, dan alat perekam. Semuanya kamu yang palsukan untuk memisahkan kita. Shuhi, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu dan Qin Mo Shen sebenarnya tidak saling mencintai. Kitalah yang sepasang. Wen Xiuyan, apakah anak itu juga palsu? Apakah ini anakmu dengan mantan istrimu? Kasihan sekali, baru lahir ibunya sudah meninggal. Untung ada kamu, kalau tidak, aku dan bayi ini akan jadi gelandangan. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku menggunakan anakku sendiri untuk menipu orang? Kalau begitu, beritahu aku, di rumah sakit mana anak itu lahir? Jam berapa dia lahir? Berapa beratnya saat lahir? Ini. Wen Xiuyan, kamu sebenarnya tidak punya istri yang meninggal karena persalinan sulit, benar kan? Anak itu memang aku pinjam dari saudara. Shuhi, meskipun semua ini palsu, tapi cintaku padamu itu nyata. Wen Xiuyan, kamu benar-benar mengecewakanku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan melakukan begitu banyak hal buruk pada Mo Shen. Tidak, aku harus menemuinya untuk berbaikan. Menurutmu, apakah Qin Mo Shen masih mau memaafkanmu? Wen Xiuyan, apa maksudmu? Mo Shen sangat mencintaiku, dia bahkan rela berpisah dengan keluarganya demi aku. Tentu saja dia akan memaafkanku. Aku rasa belum tentu. Jika seorang pria menyaksikan sendiri kekasihnya berselingkuh, seberapapun dia mencintainya sebelumnya, dia tidak akan memaafkannya lagi. Kamu ngomong apa? Aku tidak pernah berselingkuh. Benarkah? Dari sudut pandang Qin Mo Shen, bisa jadi berbeda. Kaki. Kunciku jatuh di bawah kursi, punggungku sakit. Tidak bisa membungkuk, bisa bantu ambilkan? Oh baiklah, kamu mundur sedikit. Malam itu, aku menyuruhmu mengambil kunci di mobil. Sebenarnya agar Qin Mo Shen salah paham. Seolah kamu membantuku melakukan hal yang tidak senonoh. Sekarang dia sudah menganggapmu sebagai wanita manis yang suka bersenang-senang dengan kekasih gelapnya di mana saja. Oh. Nggak heran, selama ini kamu bersikap begitu padaku. Kapan kalian mulai dekat? Qin Mo Shen, kamu ngomong apa sih? Aku dan Wen Xiuyan cuma teman dekat aja.
Istrinya baru saja meninggal karena persalinan yang sulit, dia sendirian. Membawa anak yang baru lahir. Aku lihat dia susah, jadi aku mau bantu. Ada masalah? Bantu aja. Bantu sampai keranjang ya. Dia pasti salah paham. Nggak bisa. Aku harus cari dia dan jelaskan semuanya. Ada apa yang perlu dijelaskan? Yeshuhi, kamu tanya dirimu sendiri, kamu padaku. Apakah nggak ada fantasi antara pria dan wanita? Aku cuma cari alasan aja. Kamu langsung usir suamimu sendiri dari rumah. Akui aja, kamu dan aku itu sama. Jangan sok-sokan deh. Aku cuma anggap kamu adik aja. Orang yang aku cintai selalu Kim Mo-shen. Ayah, kenapa setiap aku bilang punggungku sakit, kamu langsung menyerah? Dan kehidupan rumah tanggamu dengan Kim Mo-shen. Lalu aku, kenapa setiap aku dan Kim Mo-shen beda pendapat? Kamu selalu percaya padaku tanpa ragu. Iya, Kim Ge yang kasih aku obat waktu itu. Aku nggak pernah kasih dia obat. Siapa tahu kamu kasih dia obat diam-diam. Aku bohong padamu, tapi bukankah kamu juga yang membiarkan? Kalau saja kamu dengar satu penjelasan dari Kim Mo-shen dan mulai menyelidiki aku lebih awal, kalian nggak akan sampai ke titik ini, Kim Ge. Ampun, aku nggak seharusnya memecahkan giokmu. Aku nggak seharusnya masuk ke kehidupanmu dan Hijia. Tolong maafkan aku. Chin Mo-shen, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu percaya sama dua orang yang rekan anak-anak ini? Di rumah sakit ada banyak CCTV. Coba kamu cek, pasti tahu siapa yang melakukannya. Fakta sudah jelas, kamu masih nggak mau mengaku. Aku kira ini cuma masalah hubungan kita berdua. Nggak nyangka, kamu berani menyakiti Ayan yang nggak bersalah. Kamu benar-benar mengecewakanku. Pada akhirnya, perpecahanmu dengan Kim Mo-shen. Semua itu ulahmu sendiri. Diam. Sekarang, bawa barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mo-shen, aku salah menuduhmu. Merawat sampai keranjang, ya? Jangan gunakan pandanganmu yang kotor untuk menjelekkan aku. Karena kamu tidak percaya padaku, maka hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Besok, ikut aku ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Tidak masalah. Kalau begitu kita bertemu besok. Beberapa hari ini sebaiknya kita tidak bertemu dulu. Kamu tenang dulu saja. Kita tidak akan bertemu lagi selamanya. Apa maksudmu? Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku kira kamu butuh setidaknya 1 hari lagi untuk bisa bangun lagi. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Shuhi, Jenggon Tegang. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Sekarang, kamu punya 2 pilihan. 1. Bersikap seolah semua ini tidak pernah terjadi. Kita lanjutkan pernikahan dan hidup bahagia selamanya. Tidak mungkin. Pilihan lainnya adalah Shuhi, kamu akan memilih yang mana? Ayan, aku pilih yang pertama. Kita lanjutkan bersama, ya? Shuhi, aku tahu kamu akan membuat pilihan yang tepat. Shuhi, kesabaranku ada batasnya. Shuhi, jangan gegabah, di sekeliling kita ada Tongminya. Kalau terbakar, kita berdua akan mati di sini. Wen Xiuyan, mungkin kamu benar. Kita berdua mungkin adalah tipe orang yang sama. Jadi orang seperti kita harus membayar konsekuensi atas tindakan kita. Aku tidak salah.
Padahal aku lebih mencintai daripada Qin Motion. Kenapa dia bisa mendapatkanmu, sedangkan aku tidak? Motion, tunggu aku akan mencarimu sekarang. Sudah bertemu dengan Dr. Kim belum? Apakah kamu sudah bertemu dengan Dr. Kim? Apakah ada yang sudah bertemu dengan Dr. Kim? Motion, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Kamu pasti Nona Ishuhi, ya? Dr. Kim meninggalkan surat untukmu sebelum mengundurkan diri. Yeshuhi, ke alam baka, tidak akan bertemu lagi. Motion, bagaimana caranya agar kamu bisa memaafkanku? Yeshuhi sudah terlambat, aku sudah memutuskan untuk menyambut kehidupan baru. Ini adalah orang yang dicarikan oleh orang tua untuk kencan buta. Sepertinya usianya tidak terlalu tua. Sudahlah, sekarang aku hanya ingin cepat menikah dan punya anak. Yang memiliki ikatan darah denganku, siapa pasangannya tidak penting. Keadaanku seharusnya sudah diberitahukan oleh Mak Comblang. Aku ingin segera punya anak. Mahar yang cukup untukmu dan keluargamu. Untuk hidup nyaman di sisa hidupmu, tapi jangan berharap. Aku bisa memberikan kenyamanan emosional, kamu setuju? Apa yang lucu? Kamu ini bukan datang untuk kencan buta. Jelas-jelas datang untuk berbisnis. Dan sepertinya kamu salah orang. Apa? Bukannya ini meja nomor 6? Ini meja nomor 9. Oh, maaf, aku salah tempat. Jangan buru-buru pergi, permintaanmu aku setujui. Kamu setuju? Tapi ini pertama kali kita bertemu. Ayo duduk dulu, duduk dulu. Bukannya kencan buta itu selalu pertama kali bertemu? Lagi pula syaratmu sangat bagus. CEO baru dari grup Qin, memiliki gelar doktor medis. Dan tampan, aku tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja pernah bercerai sekali. Sudahlah, aku tidak ingin membicarakan pernikahanku yang lalu. Jika kamu keberatan, kamu bisa pergi kapan saja. Apakah kamu masih mencintai mantan istrimu? Tidak bisa, Ahyan belum lepas dari bahaya. Lanjutkan. Aku sudah tidak mencintainya lagi. Kalau begitu tidak ada masalah. Aku juga akan memberitahukan keadaanku. Namaku Bai Ruoyun. Baru lulus tahun ini dari jurusan keuangan Universitas Qingbei. Sedang dikejar-kejar keluarga untuk menikah, kebetulan juga butuh tameng. Kalau begitu kita bertemu besok jam 10 pagi di kantor catatan sipil. Motion, akhirnya kita menikah. Maaf Shuhi, nanti kalau aku sudah punya uang, pasti akan mengadakan pernikahan besar untukmu. Tidak perlu, asal bisa terus bersamamu, aku sudah puas. 3 tahun lalu, aku dengan naif meninggalkan segalanya. Dan berjanji sehidup semati dengan Yeshuhi. Tapi hasilnya seperti ini, mungkin kali ini. Pernikahan yang hanya berdasarkan pertukaran kepentingan akan lebih cocok untukku. Kapan kita akan mengadakan pernikahan? Kita hanya saling memanfaatkan, harap jangan melewati batas. Pernikahan dijadwalkan bulan depan. Sebelum itu, sebaiknya kita jarang bertemu. Baiklah, sampai jumpa di pernikahan. Motion, akhirnya kutemukan kau. Motion, dengarkan, aku salah paham padamu.
obat terlarang Gang Gyo. Semua rencana Wen Xiuyan, tenang saja. Aku sudah putus hubungan dengannya. Ye Shuhi, tolong jaga diri. Kita sudah bercerai. Hubunganmu dengan Wen Xiuyan baik atau buruk? Tidak ada hubungannya denganku. Mo Shen, aku tahu kau masih marah padaku. Tapi dengarkan, aku benar-benar tidak selingkuh. Kak He. Kunsiku jatuh di bawah kursi, pinggangku sakit. Tidak bisa membungkuk, bisa bantu ambilkan? Oh baik, coba mundur sedikit. Semua ini adalah tipuan yang dibuat Wen Xiuyan di dalam mobil. Aku membantunya mengambil kunci mobil. Sudahlah, bahkan jika benar, apa yang bisa berubah? Bukankah kau masih pergi saat aku paling butuh? Dan menambah masalah saat aku difitnah? Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Tapi aku juga dibohongi. Oleh Wen Xiuyan, aku juga korban. Mengapa kau begitu keras padaku? Aku akhirnya mengerti. Kau adalah mantan istri Mo Shen, kan? Aku beritahu kesalahanmu, kau gagal. Memilih suamimu dengan teguh. Saya kau? Ini urusan pribadi antara aku dan Mo Shen. Apa hubungannya denganmu? Bagaimana tidak ada hubungannya? Aku adalah istri baru Qin Mo Shen. APA? Hati-hati, ini baru kami urus, jangan rusakkan. Qin Mo Shen, apa maksudmu ini? Hanya karena hal kecil, kau sewa perempuan untuk buatku marah. Dan buat surat nikah palsu, ya? Dia memang istriku. Tidak mungkin, kita baru pisah sebentar. Bagaimana kau bisa menikah dengan perempuan lain? China Motion yang kau kenal. Bukan orang seperti ini. Qin Mo Shen yang kau kenal. Sudah tiada saat kau pilih Wen Xiuyan. Sekarang aku hanya ingin cari orang yang bisa diandalkan. Untuk hidup sederhana. China Motion, apakah kamu harus bersikap seperti itu karena merasa benar? Aku hanya dekat dengan teman pria, itu saja. Apakah kamu harus bersikap begitu kejam? Ye Shuhi, sebagai orang yang sudah menikah, apakah kamu tidak punya konsep tentang batasan dalam bergaul dengan lawan jenis? Jika bukan karena kamu yang terus-menerus menguji batas kesabaranku, aku tidak akan sedih sampai titik ini dan memutuskan untuk berpisah denganmu. Dengan cara ini. Mo Shen, aku tahu kamu masih marah. Aku tidak akan mempermasalahkan siapa yang benar atau salah. Tunggu sampai kemarahanmu mereda, kita bisa bicara lagi. Mari kita pulang, ya? Ye Shuhi, sampai sekarang, kamu masih belum menyadari kesalahanmu. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Bai Ruoyun, ayo kita pergi. Mo Shen. Karena kita sudah bercerai, lebih baik kita saling menghormati dan berpisah dengan baik. Jangan terlalu sombong, tidak peduli apapun caramu. Merebut Mo Shen, orang yang paling dia cintai tetaplah aku. Dia pasti akan kembali padaku. Kenapa kamu tidak bisa menerima nasihat? Aku mencoba menghiburmu, tapi malah kamu balik menuduhku. Sekarang aku mengerti, mengapa dia meninggalkanmu. Dia tidak akan meninggalkanku. Hubungan kita selama 3 tahun. Tidak mungkin hancur karena hal kecil ini. Ketika dia mengingat kebaikanku, dia akan meninggalkanmu dengan tegas. Dan kembali padaku. Kamu benar-benar menyedihkan. Mo Shen memanggilnya dengan begitu formal. Itu menunjukkan bahwa mereka hanya berpura-pura. Tunggu sampai kemarahan Mo Shen mereda. Dia pasti akan berubah pikiran. Kalau begitu, mari kita pergi untuk pemeriksan PRA Naika. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Nyonya datang ke rumah sakit setiap hari, tidak berobat, hanya duduk di sini. Sudah seminggu, jika kamu terus seperti ini, aku terpaksa harus mengusirmu. Aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengan kekasihku. Cepat pergi, jangan tinggal di sini. Ye Shuhi, kenapa kamu di sini? Mo Shen, kamu memang datang. Kamu pasti kembali bekerja di rumah sakit ini karena aku, kan? Jangan salah paham, aku hanya menemani istriku untuk pemeriksaan pranikah. Mo Shen, kamu tidak perlu mencari alasan. Aku tahu, kamu pasti kembali karena aku. Aku sudah memikirkan kejadian sebelumnya, itu adalah kesalahanku. Saya minta maaf, ini yang saya temukan di kantormu. Di tempat sampah, kacanya sudah pecah. Tapi saya sudah menggantinya yang baru, kita berdua. Bisakah kita seperti bingkai ini, memperbaiki hubungan yang rusak? Sayangnya, saya sudah lama tidak berniat untuk memperbaiki hubungan denganmu. Ye Shuhi. Saya sudah menikah dengan Bai Ruoyun. Pernikahan sudah dekat. Saya tidak bisa mundur lagi.
Motion, sekarang masih ada waktu untuk mundur. Saya tahu. Kamu hanya bermain-main dengannya saja. Pernikahan bahkan belum dilaksanakan, asalkan kamu sekarang bercerai dengannya. Dan mengakui kesalahanmu pada saya, kita pasti bisa. Kembali bersama. Saya mengakui kesalahan saya. Ya, bukankah ini kesalahan kita berdua? Saya sudah mengakui kesalahan saya. Kamu juga harus mengakui kesalahanmu. Apa kesalahan saya? Ketika Wen Xiuyan menipu saya dulu. Kamu tidak memilih untuk membantu saya, malah memilih untuk meninggalkan saya. Pertama kali saya bertemu Wen Xiuyan secara resmi. Kamu sudah mengajukan klien pada saya. Hasilnya, kamu berpikir saya yang meninggalkanmu. Jangan gunakan pandanganmu yang kotor untuk merendahkan saya. Kalau kamu tidak percaya pada saya, maka hidup ini tidak bisa dilanjutkan besok. Kita pergi ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Selain itu, apakah kamu sama sekali tidak punya kesalahan? Saya punya kesalahan. Tinggal sendirian di luar, jaga dirimu baik-baik. Jangan pelit mengeluarkan uang. Tidak perlu, saya punya uang. Kamu juga jaga dirimu baik-baik. Motion. Bagaimana kalau kamu tetap tinggal? Kesalahan saya adalah masih memiliki sedikit harapan padamu. Mengira kamu masih bisa berubah. Sekarang terlihat, itu hanya keinginan saya sendiri. Lebih baik kamu pergi, jangan ganggu pasien yang sedang berobat. Kamu si manis, ayahmu merawat anak selama 10 tahun. Ternyata anak orang lain, kamu berhenti di sana. Emotion. Jangan mendekat. Berhenti. Kamu berdarah. Darahnya banyak, sepertinya pembuluh darahnya terluka. Harus segera dihentikan pendarahannya dan dilakukan transfusi darah. Harus segera dihentikan pendarahannya dan dilakukan transfusi darah. Ambil darahku. Golongan darahku sama dengannya. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tentu perlu. Kamu suamiku. Ikut aku. Kalau tidak bisa lindungi dia, menjauhlah dari hidupnya. Yeshuhia, Motion butuh istirahat sekarang. Harap jangan ganggu dia lagi. Aku cuma mau pastikan dia baik-baik saja. Dokter bilang dia sudah lepas dari bahaya maut. Cuma butuh istirahat. Dan kuharap mulai sekarang. Kamu jangan ganggu dia lagi. Kenapa aku harus dengerin kamu? Yang Motion cintai seharusnya aku. Mungkin dulu dia mencintaimu, tapi itu bukan alasan. Untuk semena-mena. Yeshuhi, kesalahan tertentu tak bisa diperbaiki selamanya. Aku cuma punya teman dekat cowok. Apa kamu tidak punya teman cowok dekat? Bahkan jika punya, setelah menikah aku akan jaga jarak. Dengan mereka, aku juga akan minta suamiku menjaga jarak dengan teman ceweknya setelah nikah. Itu dasar paling utama dalam mempertahankan pernikahan. Yeshuhi, kesempatanmu sudah habis. Jaga harga dirimu sendiri. Aku. Kondisi pasien sudah stabil. Keluarga boleh masuk. Motion, aku tidak akan menyerah. Bahkan kalau harus merusak pernikahanmu. Dengan Bai Ruoyun, aku akan ambil kesempatan terakhir ini. 1 apel sehari, dokter menjauh. Sekarang tanganku sibuk nih. Gak apa-apa kok. Aku yang suapin. Sakit ya waktu donor darah? Nggak kok. Sama sekali nggak sakit. Bohong. Pasti sakit lah. Kamu juga pernah donor darah? Dulu pernah. Tapi mulai sekarang cuma untuk orang yang kucintai. Aku siapkan hadiah di jaketku. Untukku? Ruoyun, mau nikah denganku?
Ruoyun, kamu cantik sekali hari ini. Aku juga merasa cantik hari ini. Ruoyun, yakin cuma mau pernikahan berdua saja? Kalau mau, bisa pesan hotel terbaik di negeri ini. Undang semua bangsawan di negeri ini untuk menyaksikan kebahagiaan kita. Untuk apa mengundang begitu banyak orang yang tidak saya kenal? Saya tidak ingin sepanjang hari memakai senyum palsu untuk menyambut tamu. Lagi pula, suami saya tidak kekurangan uang hadiah. Lebih baik mengadakan pernikahan yang sederhana dan tenang. Asalkan kamu ada, itu sudah cukup. Ya, Baik dalam kekurangan maupun kekayaan. dalam kesehatan atau sakit, saya yakin Mo Shen. Saya Bai Ruoyun akan mencintai dan menghargai kamu. Sampai maut memisahkan. Kalian tidak bisa menikah. Emotion, kamu tidak bisa menikahi Bai Ruoyun. Ye Shuhi, kita sudah putus hubungan. Ruoyun sekarang adalah kasih saya. Istri sah saya, tolong jangan ganggu kami lagi. Kalau tidak, saya akan melaporkan ke polisi. Kekasih, kamu dan dia, bukankah hanya bermain-main saja? Bagaimana bisa dalam waktu singkat sebulan? Dia sudah menjadi kekasihmu? Mo Shen, kita sudah 3 tahun menikah. Apakah kamu sudah melupakan semua itu? Saya. Ketika Mo Shen terluka di rumah sakit, saya tidak melihat kamu karena 3 tahun pernikahan. Melindungi dia. Parenti. Emotion. Jangan mendekat. Ye Shuhi. Saya dan Mo Shen saling mencintai dengan tulus. Orang sepertimu tidak akan pernah mengerti. Baiklah, kalau kamu benar-benar ingin bersamanya. Saya menghormati pilihanmu, tapi... Kamu penuhi satu permintaan terakhir saya, ya? Saya menolak, karena hari ini adalah pernikahan saya dengan Bai Ruoyun. Tunggu. Apakah kalau saya penuhi permintaan terakhirmu, kamu tidak akan mengganggu Mo Shen lagi? Benar, asalkan saya bisa memenuhi keinginan terakhir saya. Saya dan dia tidak akan bertemu lagi selamanya. Baik. Mo Shen, kamu penuhi permintaannya. Selesaikan keinginan terakhirnya, dia juga bisa ikhlas. Katakan, apa keinginanmu? Saya ingin mengadakan pernikahan lagi denganmu. Apa yang kamu katakan? Ye Shuhi, apa maksudmu? Hari ini adalah pernikahan saya dengan Bai Ruoyun. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menggantikan? Bukan itu maksudku. Aku tidak bermaksud menggantikan Bai Ruoyun. Hanya saja, saat kita menikah dulu, kita hanya asal mencatatkan pernikahan, bahkan tidak ada upacara resmi. Kamu pernah bilang, kamu akan mengadakan pernikahan untukku. Mo Shen, akhirnya kita menikah. Maaf Shuhi, tunggu sampai aku punya uang nanti. Aku pasti akan mengadakan pernikahan yang megah untukmu. Mo Shen, aku tidak meminta pernikahan yang megah. Aku hanya ingin minum segelas terakhir bersamamu. Setelah minum ini, kita akan putus hubungan selamanya. Tidak ada hubungan lagi. Baik, aku setuju. Aku sudah memenuhi permintaanmu, sekarang bisa pergi kan? Seorang korban kebakaran gudang di pinggiran kota sebulan yang lalu. Baru-baru ini telah keluar dari bahaya dan pulang dengan selamat. Korban kebakaran gudang.
adalah Wen Xiuyan, dia belum mati. Tidak baik Motion, kita harus segera lari. Ye Shuhi. Aku sudah memenuhi semua permintaanmu, apalagi yang kamu mau. Dengarkan aku baru saja melihat berita. Wen Xiuyan dilunari. Dia bisa datang membalas dendam kapan saja. Wen Xiuyan belum mati. Apa yang kamu bicarakan? Lama tidak berjumpa ya. Chin emotion. Yashuhi. Wen Xiuyan, kamu jahat. Wen Xiuyan, tenanglah, dia tidak bersalah. Serang saja aku. Wen Xiuyan, antara kita sudah tidak mungkin lagi. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan, kalian telah merusak penampilanku. Mengacaukan hidupku, aku akan membuat kalian membayarnya. Aku akan memberitahu kalian sesuatu, minuman yang baru saja kalian minum. Sudah aku beri racun. Racun akan bekerja dalam 10 menit, tapi hanya ada satu penawarnya. Ye Shuhi, kamu selalu bilang, orang yang kamu cintai hanya Qin Mo Shen. Aku ingin melihat, jika kamu dan Qin Mo Shen hanya bisa hidup satu, siapa yang akan kamu pilih? Wen Xiuyan, kamu tenanglah. Sekarang kamu masih bisa berbalik, berikan penawarnya pada kami. Lepaskan Ruo Yun, aku tidak akan mengejarmu. Kamu masih bisa hidup sesuai keinginanmu. Tapi hidup yang aku inginkan, sudah kalian hancurkan. Qin Mo Shen, kenapa kamu dengan mudahnya? Aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan. Padahal, aku lebih berusaha daripada kamu. Lebih mencintai Ye Shuhi. Tapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini, kamu harus membayar. Shuhi, waktu yang tersisa untuk kalian sudah tidak banyak. Jika kamu tidak segera membuat pilihan, kamu dan Qin Mo Shen akan mati di sini. Emotion. Karena kamu yang memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan aku. Jangan salahkan aku. Aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tunggu bentar. Bersikap baiklah. Maaf, Emotion. Ternyata ini yang kamu maksud. Mencintai Chin emotion. Sudah kubilang sebelumnya, kamu dan aku adalah orang yang sama. Kamu Wen Xiuyan, kan? Dengarkan aku. Mo Shen sudah putus dengan Ye Shuhi. Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Aku mohon, tolong lepaskan Mo Shen. Ruo Yun, jangan tunduk pada iblis. Tidak apa-apa. Di ujung kehidupan, bisa bersama orang yang dicintai. Aku sudah sangat puas. Wen Xiuyan, aku sudah minum racun. Kamu bisa melepaskan Ruo Yun sekarang, kan? Tentu saja bisa. Tapi sebelum itu, aku masih punya satu hal yang harus dilakukan. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah minum penawarnya? Sebenarnya, dalam minuman yang kalian minum, aku tidak memasukkan racun sama sekali. Pain war yang aku berikan kepada kalian, itulah rekan sebenarnya. Kamu baik-baik saja? Motion, tolong selamatkan aku. Yashuhi, jika karena mencintai Qin Mo Shen, kamu memilih memberikan penawar kepadanya, maka kamu akan melihat orang yang paling kamu cintai dibunuh oleh racunmu sendiri. Jika kamu sama sekali tidak mencintai Qin Mo Shen, maka kamu akan bersamaku. Shuhi. Dengan begitu, kita bisa bersama selamanya. Jangan takut, semuanya sudah berakhir. Kita masih punya satu ritual yang belum selesai.
mari kita pergi dari sini. Mulai sekarang, kita akan selalu bersama, hidup bahagia. Ya,